di Jediah ini main di sebuah sekolah gitu kan. Siapa yang dipersoalkan sebenarnya? Pakaian saya, lebih ke pakaian saya karena saya menggunakan pakaian sekolah. Godaan itu masih akan banyak banget. masih akan banyak sekali gitu. Apalagi Pasti dia punya benteng untuk Ya, menahan benteng godaan itulah itu. apa Yang paling asik tuh didijikan tuh dangdut pasti ya. breakbeat ya, breakbeat. Bener, Kan? karena sekarang lagi hype memang breakbeat. Boleh. Breakbeat koplo. Kalau ngidung bisa? Kidung bisa dia. Dulu waktu SD soalnya. Kau lenuna selu agrane. Tidak. Datang ke TJ kena duk langsung jantung bisa. Ketemu kembali teman-teman sekalian di Lolohin Malu. Apa kabar Leh? baik. Nah, kita ini harus berlagak muda ini nih. Oke, Karena ya, kita kedatangan tamu yang muda. Ini DJ Diah Krishna. di Jediah Krishna Selamat ini datang di Lolohin Malu. Salam kenal. Salam kenal. Nih kalau boleh nama lengkapnya siapa, Mbak? Nama lengkap saya Ketut Diah Krishna Dewi. Cuman biasa orang panggil biasanya DJ Diah atau DJ Diah Krishna gitu. terkenalnya di Jediah DJ Diah. dan sekarang itu sedang terkenal Aduh, Viral. Astung sedang kare. viral gitu kan. Semoga ya. Ini kita mungkin baru pertama kali kita mendatangkan tamu yang muda dan bicara tentang hal-hal yang lebih populer lah ya. Sebelumnya kan kita lebih bicara populer soal di anak muda. ya lebih populer anak muda. Orang tua Orang juga tua populer. boleh. Aku juga Gak tahu apa-apa. ini. Kan umur itu hanya sebuah angka. Yang penting betul. jiwanya muda. Muda. Iya, kamu pakai baju orange, aku pakai merah. Ini kan biar menunjukkan kegembiraan kita, kita, ya. kegembiraan. Ya, Lagi sebelumnya riang bicara gembira. politik, bicara pendidikan dan Kali ini ditemani DJ Diah. iya. Tapi Mbak Diah aja ya, Mbak DJ bisa nggak DJ itu apa sih? Mungkin terutama orang-orang tua nih. Kalau anak-anak muda mungkin udah tahu apa sih DJ dan gimana sehari-hari yang dilakukan. Oke, untuk DJ itu sebenarnya disc jockey yang Disc mana jockey. ya disc jockey yang mana kita Diskotik joki ya? Oh, beda lagi. Beda. Beda, Oh, beda. Lagi. Lain Karena Jangan menunjukkan iya, hal betul. yang tidak tahu itu. Ya, sok tahu aja. Ya. Makanya kita tanya. Iya. Oke. Jadi DJ itu disc jockey yang mana kita memainkan sebuah lagu di dalam alat yang sudah tersedia dan diatur sedemikian rupa. Mungkin kita bisa memainkan lagu dari karya kita sendiri atau memainkan lagu dari karya orang lain yang sudah di-remix dari lagu original gitu. Biasanya yang orang kenal kan DJ dimainkan di klub-klub yang identik klub malam ya. Tapi untungnya yang saya tahu di Bali ini sudah berkembang banyak sekali venue-venue pakai performa DJ. Jadi seperti restoran-restoran, Upacara wedding juga kan. wedding juga kita di Bali, terus Kalau wedding kemudian mungkin pakai gathering, Bisa. banyak hal. lebih seru ya. Iya. Lebih seru gitu kan. Sayangnya kita udah enggak. Tadi Ayolah bilang sekali-sekali. DJ Diah itu viral sekarang. Ya kalau yang pasti yang lain udah tahu, baca saja di media itu banyak sekali yang membicarakan itu. Itu sebenarnya yang dipersoalkan itu sebenarnya unggahan yang membuat itu kan biasa terjadi di media sosial itu biasa Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Artinya kenyataan di media sosial itu belum tentu juga bahwa sama dengan yang kita Realitanya, pikirkan betul. ketika ada di realita. Itu kan biasanya seperti itu. Jadinya kalau selengkapnya itu di Jediah ini main di sebuah sekolah gitu kan. Sebuah sekolah terus diunggah gitu. Terus ya biasalah. Kemudian Ada yang viral, pro, ada yang menuai kontra. pro dan kontra. Ada yang sok suci, ada yang Mungkin yang seperti itu mereka punya pandangan tersendiri. Saya tidak bisa menyalahkan juga loh Pak, karena itu mereka kejadiannya taunya itu cuma seperti apa? sepihak gitu.
Coba ceritakan kejadiannya boleh. seperti apa? Sedikit cerita dari sedikit dia. ceritakan. Kita itu sebagai tim DJ hanya diundang di suatu sekolah ya untuk merayakan graduation gitu, dan juga tema, genre lagu, outfit itu sudah ditentukan, jam pun sudah ditentukan juga oleh pihak penyelenggara gitu. Ya kita hanya mengikuti apa yang disusun oleh pihak penyelenggara dong. Itu kan ya tidak malam hari kan? Tidak, itu Tidak, sore siang hari hari, karena sore. malamnya saya ada ngejob juga di satu tempat. Bukan di tempat sepi gelap-gelap. Bukan di sekolah, Ya, dan ya. itu ada pengawasan juga dari guru, ada beberapa juga saya lihat ada damkar dan pengamanan juga saya lihat di situ. Itu siapa yang dipersoalkan sebenarnya? Pakaian saya, lebih ke pakaian saya karena saya menggunakan pakaian sekolah. Yang mana sebenarnya saya menggunakan pakaian sekolah itu atas permintaan dari Pihak pengundang sekolah. ya, pihak sekolah juga, pihak penyelenggara sih saya lebihnya. Terus kemudian yang disorot juga adalah gerakan saya. Katanya gerakan saya dinilai itu vulgar. Dan saya juga udah berusaha untuk melihat kembali gerakan-gerakan saya, itu menurut saya pribadi sih ya, kok kayaknya masih wajar. Tapi ya udah sih, saya di sini nggak bisa menyalahkan juga orang-orang yang mungkin menilai itu masih kurang pantas, karena itu balik lagi ke sudut pandang orang. Ya. Setiap orang itu kan punya sudut pandang masing-masing. Seksi itu batasannya seberapa kan gitu ya. Makanya saya membuat video klarifikasi itu atas dasar persetujuan dan permintaan dari pihak penyelenggara juga. Makanya saya membuat video klarifikasi dengan kata-kata yang sudah kita sepakati bersama. Tapi itu tetap ini loh, Pak, menuai pro rame kontra gitu ya? juga. Dibilang Iya. saya sengaja kayak gitu untuk biar kebelet viral gitu, kebelet Oh iya. ya Tuhan, Biar jadi kenapa kok terkenal. serba salah saya gitu ya. Iya biasa itu nggak apa-apa. Di dunia media sosial itu memang gitu. Iya, padahal itu apapun yang kita lakukan itu benar atau salah pasti ada dua sisi. iya Yang betul, menilai, ada pasti yang berdampingan pro, ya. Oke, saya nggak salahin juga sih, karena mungkin beberapa pihak ada yang belum tahu saya secara personal, Ya, atau mungkin mereka, karena kan ada beberapa sebenarnya oknum-oknum yang seprofesi yang ikut nimbrung di komentar itu bahwasannya saya adalah DJ yang bermain lagu mixtape. Mixtape itu jadi rekaman lagu jadi yang mana saya itu pura-pura gitu, Pak. Oh. Terus Ya artinya bisa apa saja gitu kan. iya, tidak beretika. Ini jalan pikiran, misalnya kalau soal etika, sopan santun, seksi, vulgar, itu kan hal-hal yang masih bisa diperdebatkan gitu kan. Ada pikiran umum, biasanya pikiran-pikiran yang selama ini logika umum bahwa kalau DJ berkaitan dengan dunia malam berkaitan dengan alkohol, minum-minum, berkaitan dengan dunia hitam, berkaitan dengan narkoba gitu misalnya, berkaitan dengan perempuan yang Bisa dibungkus lah ya. ya semacam itu. Itu kan pikiran kita yang kita Iya, pakai betul, untuk betul. melontarkan prasangka Iya, gitu. Ya. asumsi Tapi di situ pribadi. ada alkohol, ada Tidak ada. Yang saya tahu tidak ada alkohol. Kemudian murid-muridnya, karena saya pulangnya agak telat. Saya biasanya setelah perform itu pasti ngobrol dulu sama soundman, kemudian sama pihak-pihak yang terkait, penyelenggara. Pasti saya ngobrol-ngobrol dulu lah ya, menjalin hubungan baik. Kemudian saya pulangnya agak telat. Kalau nggak salah setengah jam atau 1 jam setelah perform itu saya baru pulang. Saya ngelihat anak-anak di situ pulangnya dengan tertib kok. ya nggak ada kejadian apa gitu. Kejadian apa, pada saat acara nggak ada. Sama Sentro sekali nggak. saling Oh sikut enggak gitu, terus nggak ada. tawuran gitu nggak ada ya? Nggak ada. Karena mereka enjoy banget, happy banget. Saya sendiri sebagai performer seneng, merasa bangga bisa menghibur adik-adik di situ. Adik-adiknya pun juga menikmati musik yang saya bawakan. Seneng saya sebenarnya. Mungkin memang karena persepsi masyarakat itu antara dua dunia yang saling dianggap saling bertolak belakang. Iya itu Satu kan dunia malam, satu dunia pendidikan, sehingga seolah-olah kalau DJ tampil di sekolah itu merusak gitu kan. iya itu Padahal kan persepsi itu kan tidak selamanya benar gitu. kan mereka senang gitu misalnya.
senang, bikin orang senang itu dapat pahala juga kan. Itu kebanggaan banget buat saya Iya, karena betul. kebetulan saya memang dari dulu senang musik. Iya. Ya, ketika saya bisa membawakan sebuah musik, hobi saya, fashion saya, dan dinikmati oleh orang, itu kebanggaan banget buat saya sendiri. Biarpun memang untuk saat ini, sampai saat ini masih belum ada karya dari saya pribadi, karena ada sih sebenarnya nanti. Semoga semuanya baik ya, semoga semuanya Lancar. berjalan baik dan lancar juga. Ada sebuah karya yang akan saya produksi untuk saat ini, dan sebelumnya memang saya masih membawakan lagu orang lain. Tapi dia Mbok, ini pertama kali diundang ke sekolah gitu atau tampil di Iya. luar ini? Kalau untuk sekolah ini pertama Pertama. kali. Iya, betul. Tapi waktu menerima tawaran ini nggak terbayang misalnya akan kejadian viral gitu. Jujur saja enggak, karena Niatnya semata-mata untuk iya menghibur betul itu ya. ya. Dan selain itu juga saya melihat ada beberapa teman-teman seprofesi juga menerima job yang sama. Jadi dan tidak pernah ada terjadi hal-hal yang seperti ini. Jadi saya rasa oh mungkin itu memang boleh seperti itu. Dan pakaian dengan berpakaian yang sama pun ada juga beberapa teman-teman seprofesi. Jadi saya tidak berpikir bahwa job yang saya ambil ini akan dinilai salah gitu sih Pak. Jadi berdasarkan apa yang teman-teman DJ seprofesi yang sudah mengambil job yang sama itu, saya ngambil dari situ. Oh boleh nih kayak gini. Berarti Apalagi sebelumnya pernah ngelihat ada DJ yang juga menghibur? Banyak sekali, banyak. Ya. Tapi dia sendiri untuk pertama kali ya? pertama kali saya. Betul. Sebenarnya menarik ya DJ tampil di sekolah. Sama sebenarnya lagu-lagu kalau mungkin di sini kan lagu-lagu dangdut tampil di sekolah kan jarang gitu. Kalau bisa tampil di situ kan luar biasa, ada nuansa baru sebenarnya. Karena mungkin ya kan itu juga ingin bisa jadi edukasi bahwa Edukasi, mengubah pandangan orang bahwa tidak Tentang dunia DJ. tentang dunia DJ. Dunia DJ itu dunia kreatif, tidak melulu harus mempercayai pikiran kotor kita tentang sesuatu yang selama ini dianggap umum sebagai sesuatu yang merusak gitu kan. Iya, Bisa dunia seperti- kreativitas apapun kalau dipersepsikan dan dikotorkan oleh pikiran kita jadinya kotor gitu. Iya. Padahal tidak seperti itu kan. Iya. Kan Tapi itu masalahnya. ngomong-ngomong gini, kita udahlah kalau kasus itu udah kalau kita bicarakan ini terus-menerus juga Panjang. akan bolak-balik itu juga. balik lagi ke asumsi pribadi Ya, yang saya katakan. yang kontra bagaimanapun cara meluruskannya ya tetap kontra. Iya betul Iya. betul. Asumsi pribadi Iya. kita nggak bisa ngerubah orang, perspektif orang itu kita nggak bisa ngerubah. Ya udahlah, it's okay, nggak apa-apa. Cuman yang saya permasalahkan sekarang, sebenarnya nggak permasalahkan ya. Cuman yang kenapa saya mengambil keputusan untuk meng-hire pengacara, karena itu masuknya sudah pembunuhan karakter. Karena di dalam postingan tersebut terdapat komentar-komentar, apalagi teman seprofesi yang sudah menjurus ke hal-hal yang kurang baik. Ya, secara profesi kita merasa dirugikan. Itu Merasa kan betul, karena nanti memang kan punya hak. iya, misalnya karena dia mau untuk itu. bagaimanapun venue-venue yang mengundang itu pasti akan melihat track record kita. Dan jika saya sebagai seorang DJ memiliki track record yang dinilai itu tidak pantas dipertontonkan, dipertunjukkan, kemudian yang dikatakan dikomplain di mana-mana, bermain mixtape, tidak beretika, merusak dan apapun lah itu, bahkan ada kata-kata yang sebenarnya di situ kurang pantas untuk disebutkan untuk sebagai seorang wanita, ya udah apa-apa. Tapi itu tuh bisa berdampak negatif untuk profesi saya, untuk pekerjaan saya ke depan. Kita balik lagi ya. Sebenarnya dia tahu DJ itu sejak kapan ya? Kalau dia, jujur aku newbie banget, saya masih baru banget, saya itu baru 2,5 tahun.
Kenapa bisa tahu itu dan langsung Kenapa tertarik? tertarik menekuni Ini senang banget kalau ditanyain hal ini, saya senang banget nih. Jadi memang saya dulu dari kecil memang saya suka seni, suka musik. Seni itu bukan cuman seni musik loh saya suka. Seni tari juga. Bahkan saya senang sebenarnya sama seni lukis. Cuman saya nggak bisa ngelukis, tapi ngelihat saya senang. Visual Bali juga saya ya, nari Bali. Nari Bali, terus tari modern, dance itu. Itu tuh dari saya TK. Dari saya TK udah bergelut di bidang itu, seni. Cuman kenapa memilih untuk DJ ini? Karena awalnya saya punya 3 option. Antara menyanyi, piano, dan juga DJ. DJ ini sebenarnya nggak masuk sih, karena jujur saja di keluarga nggak ada yang setuju. Karena DJ kan identik dunia malam ya. Iya, itu persoalan-persoalan yang sejak saya awal. cerita lagi. Saya memang suka nyanyi, tapi saya lebih ke sadar diri. Nggak pede sih sebenarnya, karena sebenarnya banyak banget penyanyi juga yang nggak bagus banget suaranya ya. Banyak juga yang memang bagus dan nggak harus berkarakter. Di situ tuh sebenarnya dalam diri saya sendiri saya nggak pede kalau misalkan saya nggak punya karakter suara, jadi saya nggak pede untuk jadi penyanyi. Oke, akhirnya nggak usah dah nyanyi deh gitu. Terus yang kedua piano. Kalau piano mau main di mana di Bali? Kan pasaran piano nggak begitu di Bali ya. Jadi kalau piano nanti malah nggak laku gitu. Ya kalau Om nikah lagi dia bisa nanggap. Karena biar pemain gimana piano. pun di sini tujuan saya selain menyalurkan hobi kan juga ingin mendapatkan income ya. Kalau saya bermain piano, siapa yang mau hire saya gitu. Ya udah akhirnya DJ lah. Oke, ya DJ aja lah, toh juga umpama kita masih belum punya karya sendiri, kita masih bisa memainkan karya orang lain kayak gitu. DJ aja lah gitu. Cuman balik lagi nih saya mikir, aduh kalau DJ udah pasti bakal diizinin dah ini sama mama dan kakak dan keluarga lain, karena kan stigma negatifnya itu ya. Tapi ya udahlah saya coba minta izin sama keluarga. Boleh nggak dia DJ gitu? Udah nggak boleh. Tapi di situ saya meluruskan lagi, saya ngasih tahu lagi, kakak, mama dan keluarga semua, DJ itu kita di Bali di sini nggak tahu kalau di luar Bali ya. Kalau di Bali itu DJ itu udah bukan cuman bisa perform di klub malam loh. Itu saya ngerayunya gitu. Kita masih bisa perform di wedding, birthday, graduation dan acara-acara lainnya yang bukan identik dengan klub malam atau dunia malam. Terus akhirnya ya udah, karena saya memberikan pemahaman seperti itu sama keluarga, akhirnya diizinkan. Tapi kalau dia sendiri sudah mengantisipasi dampak-dampak negatif, kemungkinan yang akan terjadi seperti sekarang ini. Pernah mengantisipasi itu, bahwa memikirkan kalau aku jadi DJ dulu nanti dinilai begini. Kalau penilaian itu balik lagi ke cara pandang, seperti yang saya bilang tadi ya, cara pandang yang penting kita personal enggak gitu. Balik lagi ke cerita saya. Kemudian akhirnya saya kursus DJ dan mendapatkan job pertama itu wedding, birthday seperti yang sudah saya susun sebelumnya. Memang untuk acara itu sebenarnya ya. Nah, pada suatu momen mungkin karena saya rajin konten dan juga posting-posting, adalah momen satu klub malam memberikan saya kesempatan untuk melakukan job dan performa di tempatnya. Nah, mulai lagi nih, waduh. Itu masih kayaknya oke. Itu masih di Denpasar atau sudah di Singaraja. Di Singaraja ya. Aku kayaknya gimana nih caranya meyakinkan nih keluarga nih. Akhirnya saya minta izin memberikan pemahaman lagi sama keluarga. Mama, kakak, saya ada tawaran main di klub malam. Tapi dia janji kok hal ini itu nggak akan menjerumuskan dia, karena dia memang suka musik. Kenapa dia pengen melebarkan sayap ke klub malam juga? Karena dia ini butuh exposure yang mana orang tahu bahwa dia ini punya profesi seorang DJ. Karena gini Kak, Pak, jadi pengen manggil ya, Kak nih. Boleh Om, Kak. Kakek juga nggak apa-apa. Jangan dong, jangan. Kenapa dia meyakinkan keluarga dan pengen ngambil job di nightclub ini?
Karena itu kita sebagai seorang DJ kalau misalkan perform di tempat-tempat private aja itu nggak ada exposure yang mengembangkan kita ke depannya gitu. Karena kan jarang nilai promotifnya itu nggak Iya, ada. betul. Kalau kita main di klub malam itu kan lebih terlihat dan terpampang karena ada flyernya. Iya. Dan diakui lah kalau dia ini memang seorang DJ yang memang bisa memainkan lagu tersebut gitu dan layak untuk dipertontonkan dan dinikmati gitu. Ya, ada musiknya. semacam tim penguji yang bisa memberikan sertifikat dalam tanda kutip bahwa ini DJ yang Ada nilai benar-benar exposure-nya. DJ gitu. benar-benar DJ. Iya. Kalau main di wedding gitu kan nggak ada yang nilai. kan? Tidak ada nilai exposure-nya, Iya, betul. iya. Begitu. Karena kita kalau untuk dapat nama karena kita nggak gini juga ya, nggak munafik juga ya. Karena kita kan perlu nama dan branding supaya supaya lancar jobnya, supaya orang lebih tahu lagi kita siapa, branding kita gitu. Makanya saya pengen banget untuk nerima dan juga mengembangkan, melebarkan sayap ke klub-klub juga supaya orang tahu saya gitu. Ya, tapi kan kalau ke klub itu kan ada sesuatu yang harus kita waspadai. Artinya dia sudah punya prinsip. Oh ya, betul. Karena sebelumnya kan sudah tahu bahwa kalau main di klub malam itu ada Identik dengan alkohol. ya ada dan semacam segala itulah. macam. Orang berpikirnya seperti itu. Tapi kan dia punya prinsip gitu Iya, kan. betul. Bahwa aku harus menghindar ini, tidak punya. Dia kan minum juga enggak? Minum bisa, tapi paling banyak itu 1,5 gelas. Nah, prinsip apa yang dipegang itu kalau Prinsip yang saya pegang adalah saya menjadi seorang DJ karena saya suka. Saya suka musik, bukan tujuan saya untuk mabuk-mabuk, untuk party, apalagi ke hal-hal yang ke arah negatif lah ya. Apalagi saya ini diberikan kesempatan untuk jadi DJ dan meneruskannya, melebarkan saya sebagai seorang DJ ini atas dasar izin orang tua itu yang sangat susah banget. ya itu sertifikat Dari yang awal- paling sakti itu, yang paling Susah banget sakral, untuk yang mendapatkan paling sakral. izin dari orang tua sampai saya harus meyakinkan dulu, belok-belok dulu dari yang saya bilang bahwa cuman hanya nerima wedding dan segala macem sampai akhirnya saya untuk dapat kesempatan membuat orang tua percaya. sampai saya dapat tawaran main di klub. Itu juga saya meyakinkan banget sama orang tua dan keluarga bahwa saya nggak akan kok ibaratnya nakal lah ya. Akan jadi nakal dan ke arah negatif kalau saya nerima di klub malam. Itu semata hanya saya pengen melebarkan sayap, pengen membesarkan nama saya di bidang ini dan untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah. Ya, akhirnya orang Itu. tua Ya, setuju izin, memberi izin. merestui. Ada syarat-syarat yang diberikan. Syarat-syarat adalah yang penting harus didampingi oleh asisten atau manajer karena dunia malam takutnya ya tahu sendiri seperti apa, itu sangat-sangat banyak. Itu Jadi kan kalau Ya, orang kan tua banyak ujian, memberikan banyak restu, ujian nggak tuh? memberikan syarat-syarat itu kan tanda kasih sayang orang ya tua. betul. Yang penting harus didampingi nggak Karena sendiri. kalau terjadi sesuatu yang paling sakit tuh sebenarnya kan orang tua. Orang tua, Ya. betul. Kalau ada sesuatu misalnya kejadian atau apa pasti orang tua yang pertama yang akan mendapatkan dampaknya. Dunia seperti ini kan dunia godaan. Kita bicara soal godaan. Ya, betul. Dia kalau misalnya kita tujuannya job gitu, nama gitu kan persoalan itu bukan persoalan. Itu boleh itu semua orang punya hak untuk mendapatkan nama, terkenal, duit dan hal-hal yang diperlukan. Tapi kan sering sekali godaannya itu Iya, ini pasti. besar sekali godaannya itu. Besar sekali. Ya, dia kan ini masih muda ya, muda. gitu kan. Godaan itu masih akan banyak banget. masih akan banyak sekali gitu. Apalagi pasti dia punya benteng untuk Ya, menahan benteng godaan itulah itu. apalagi menguatkan DJ hal itu. perempuan ya Pak ya. Kalau dia itu biasanya lagu-lagunya lagu apa? Kalau saya kebetulan all genre, jadi semua genre tergantung dari di termasuk mana dangdut saya ya? perform. Ya, Yang paling asik tuh didijikan tuh dangdut pasti ya. breakbeat ya, breakbeat. Bener, Dan- karena sekarang lagi hype memang breakbeat. Boleh. Breakbeat koplo. Aku gitu. penggemar wayang, gender itu bisa nggak di Tapi belum pernah nyoba misalnya men-DJ seni-seni tradisional, lagu-lagu tradisional. Ini lagi tertarik banget karena tadi kita sudah sempat ngobrol sama beberapa tim di sini ya. Kok saya interest banget nih mengkolaborasikan instrumen DJ dengan instrumen tradisional. Keren nggak tuh?
keren. Pastinya keren gitu Semoga ya. semoga terlaksana ya, Sun Ya, ya. Sun Kalau ya. karena kalau sudah dangdut itu udah umum, rock Udah, sudah iya, biasa. betul-betul. Terus pop udah biasa lah gitu. Tapi yang ini pasti Joget akan bumbung gitu kan bisa. joget bumbung. Ini bakal jadi ciri khas DJ Buleleng gitu. Iya, iya. Ya, ada persoalan gini juga selain tanggapan negatif atau stereotip seperti itu, ada juga orang mengatakan bahwa kesenian seperti ini, kita anggap kesenian lah ya, seperti ini akan merusak kesenian tradisional. Itu persoalannya. Banyak orang yang berpikir apa DJ itu bisa merusak, jadi anak muda itu nggak suka belajar nari, nggak suka belajar menggambel, nggak ada stereotipnya itu bisa seperti itu. Nah, Betul. kan itu satu cara untuk membuktikan Iya, untuk bahwa memperkenalkan bahwa DJ ini bukan hanya identik dengan stereotip negatif loh, ya tapi bisa untuk kebudayaan Bali. kebudayaan Bali juga bisa, tergantung genrenya sih. Itu lah, oke lah nanti kita atur ya. Tapi dia punya pandangan nggak tentang itu, tentang misalnya ada anggapan bahwa DJ itu bisa merusak kesenian tradisional gitu. Enggak sih, tergantung pembawaan dari DJ itu sendiri. Balik lagi ke asumsi sih sebenarnya ya, asumsi dan penilaian orang ya. Tapi kan dan dia- cara pengemasannya Iya, juga iya. gitu. sih, Ya, kalau menurut misalnya wedding Tampil di wedding. kan orang Bali gitu kan identik dengan gong gitu kan Iya, biasanya iya, diputar. betul. Nah, tiba-tiba ada DJ itu ada nggak niat untuk menyesuaikan suasana gitu biar nggak tiba-tiba jomplang suasananya dari sangat Dari tradisional langsung ke ini gitu. ya. Kalau selama ini memang saya selalu main di wedding itu after party ya. Jadi setelah upacara. Iya, setelah upacara. Jadi memang tidak ada konsep sih. Tidak ada konsep, tapi tetap pada ini apa namanya sesuai dengan undangan. Outfitnya apa, terus genre lagunya apa, terus kemudian dia mintanya performance saya seperti apa, itu masih belum ada yang benar-benar kayak meminta untuk Kak Diah nanti bisa nggak main yang bernuansa Bali, itu belum ada. Tapi dari sini melahirkan sebuah ide kan, dari apa yang sudah kita bicarakan Ya, melahirkan sebuah ide. Iya, nggak gimana perlu nih diminta kalau- dia iya, nggak perlu iya, diminta. gimana nih kalau kita bikin yang kayak Menawarkan. Iya, menawarkan Punya, bikin jualan. bikin Iya, Kalau dalam iya. tanda bisnis itu kita yang membuat jualan kita menjadi berbeda dari yang Iya, lain. betul. gitu Mungkin kan. kita Dan bisa kita punya modal yang banyak. Ya, kan. mungkin kita Itu bisa kan perform pengkayaan menggunakan pakaian budaya Bali. ya. Iya, betul banget. Itu tergantung pengemasan aja sih. Karena selama ini kan ya seperti yang saya bilang, selama ini saya menerima job-job wedding itu kan after party ya, yang tidak ada konsep khususnya. Pokoknya intinya seperti perform biasa aja lah gitu. Outfit ditentukan oleh mereka, semua ditentukan oleh mereka gitu. Belum ada yang sampai detail banget ini yang minta saya nanti harus seperti ini, yang kayak harus berbau-bau Bali atau segala macam, nggak ada, belum ada. Tapi pernah terpikir nggak misalnya nge-DJ sambil diiringi kalau selama ini kan pakai itu ya, Iya, iya. diiringi gamelan atau apa itu? Terpikir pernah, dari sangat jauh-jauh hari banget saya terpikir pernah banget, karena memang ada satu musisi memang buat saya itu kayak apa sih, contoh banget lah buat saya gitu ya, dan ide banget buat saya pernah, cuman masih belum ada kesempatan kolaborasi aja sih. Semoga setelah ini banyak juga teman-teman yang mungkin bergerak di bidangnya mau berkolaborasi dengan saya. Itu harapan saya banget itu. Ya, itu bisa Harapan dijadikan besar saya banget bisa itu. dijadikan cita-cita itu dia. Iya, benar-benar. Cita-cita, dan juga kalau menurut pandanganku hal seperti itulah yang bisa menahan godaan-godaan yang dibilang tadi Iya, gitu. benar-benar. Ada tanggung Stigma jawab negatif. sosial, tanggung jawab kebudayaan juga gitu, bahwa kita harus melakukan hal-hal yang membuktikan pada orang bahwa tidak stereotip mereka itu sudah Iya, salah iya. gitu kan, Iya, bisa benar, seperti benar, itu. benar. Tapi bisa terbayang misalnya membuat DJ dari musik pop atau mana kira-kira lebih sulit kalau kita ambil dari Bali, musik Bali. Kan beat musik Bali itu lebih menghentak dia kan kayak DJ. Sebenarnya bisa sih, tergantung itu yang punya kerjaan nanti remixer sih.
Remixer, jadi remixer itu yang meremix lagi lagu, menginstrumen kembali lagu yang ada gitu dari lagu original, kemudian dia berikan instrumen-instrumen lain lagi biar lebih indah gitu aja sih, menyesuaikan sih masuknya ke genre apa kayak gitu. Ketika Bisa tampil itu biasanya pakai bahasanya bahasa Indonesia atau biasanya kan bahasa DJ itu Indonesia dan Inggris. bahasa Inggris. Kalau Kenapa dia sih tidak pernah nyoba Bahasa Bali? Bahasa Bali. Bahasa Madura. Bali belum. Tapi kalau lagu Bali iya. Jadi memainkan lagu Bali iya. Gitu pakai bahasa. Bahasa Bali dialek Buleleng nggak pernah ya? Itu kan Apa itu? ciri khas kan. Menarik Iya, kalau itu Banyak dah, banget sekarang saya sangat senang banget ya sekarang dan mengapresiasi bahwa sekarang dulu kan kita taunya DJ itu memainkan lagu-lagu luar. Paling betul. tidak paling mentok lagu lagu apa sih? Lagu Indonesia ya. Saya mengapresiasi sekali banyak sekali sekarang DJ yang memainkan lagu-lagu Bali. Itu bagus banget loh, jadinya setidaknya orang-orang luar Bali yang tidak tahu bahasa Bali, tidak tahu budaya Bali, jadi sedikit tahu tentang kita orang Bali. Itu suatu apresiasi yang bagus banget sih untuk seniman-seniman Bali menurut saya pribadi. Ya, itu menyenangkan gitu. Iya bener. Dia dari asli Buleleng ya? Kalau dia asli Buleleng, bulldog nih. Oh, bulldog gitu Iya. kan. Buleleng. Buleleng. Artinya punya modal menjadi orang Buleleng itu punya beberapa modal, Biarpun besar. punya gen, punya DNA Buleleng di dalamnya. Misalnya kreatif. Buleleng itu terkenal dengan kreativitas dan termasuk kalau dalam kebudayaan itu pemberontak gitu kan. Iya. Orang Buleleng itu pemberontak dalam dunia kesenian. Misalnya di Buleleng diciptakan gong kebiar gitu kan. Dulu apa sih gamelan itu cuman gitu bikin ngantuk. Coba bikin yang lebih menghentak gitu. Terciptalah gong kebiar gitu. Dan di dalam musik pop Bali misalnya penyanyi-penyanyi Buleleng itu punya ciri khas yang berbeda dengan daerah lain. Berarti Menggabungkan antara kesenian tradisional sama kesenian bukan hanya kesenian Indonesia, kesenian Cina, luar negeri itu biasa. Drama gong Buleleng itu berbeda dengan drama gong Bali Selatan. Betul. Nah, DJ Diah ini bisa berbeda. Harus berbeda karena DJ ada gen Buleleng di dalamnya. iya harus ini minimal setelah sini ada karya-karya yang khas Buleleng. Astungkare. Iya. Tapi kalau Oleh selain mengenal DJ dia, kenal DJ yang lain? Enggak, cuma lewat-lewat saja di medsosku. Tapi aku senang melihatnya. Tapi secara khusus, ada DJ di situ kita harus ke situ, enggak pernah tergerak seperti itu. Mbak dia DJ favorit siapa? DJ favorit saya Yang banget. di Indonesia lah. Yang di Indonesia banyak, ada Wisnu Santika, Adan Veron, J-Jack, ya package kolektif itu. Dari saya banyak banget sih di Indonesia yang saya senengin itu. Kalau saya kenal satu DJ aja. DJ Agus. DJ siapa? DJ Yasmin, mana kenal ya? Oh, Yasmin tahu ya. Oke, saya tahu. Luas sekali pergaulanmu itu. Enggak. Saya ya kita kan sering nonton apalagi banyak di Instagram atau apa. Oh, ini DJ ini. Kita sering nyimak apa dunia DJ itu. Nah, setelah kejadian ini kan pasti terbelah lah ya pro kontra, tapi ada orang yang kemungkinan barangkali atau aku bisa pastikan ada juga orang yang berminat dari jadi DJ gitu kan. Memberikan inspirasi pada orang anak-anak muda itu untuk belajar DJ. Belajar menjadi DJ. Berarti harus siap. Gampang ya belajar DJ. Harus siap juga dia. Susah gampang sih ya. Kalau mungkin untuk yang penyuka musik dia nangkepnya akan lebih gampang. Tapi kalau untuk mendalami banget itu butuh effort dan latihan. Gitu. Ya semua iya, semua balik lagi ke dunia, kita pribadi sih ya. Apa yang harus dipersiapkan misalnya teman-teman anak-anak muda yang ingin belajar. Tentunya kalau saran dari saya pribadi, kalau saya bilang sih lebih baik kalau belajar DJ itu di DJ school karena banyak sekali sekarang yang belajar otodidak
gitu. Banyak banget yang belajar otodidak. Ya, lihat di lihat di YouTube atau lihat mungkin dari bukan apa sih sekolah resmi. Kalau saya bilang sih lebih baik dan lebih bagus ya, dan apa namanya untuk apa sih, untuk sebuah apresiasi juga kita langsung belajar ke DJ School. Manapun DJ School itu ya mungkin bisa balik lagi ke setiap orang mau memilih di track record atau mungkin DJ School mana yang kira-kira dipercaya. Berapa lama biasanya orang bisa dari nol misalnya, enggak dari awal gitu sampai dia bisa melakukan itu, berapa lama biasanya? Kalau dia berapa? waktu basic itu 25 kali pertemuan sih dia. Waktu dia belajar Oh, basic. masih ada kesempatan, Yung. Kemudian dia punya beberapa mentor, Pak. Masalahnya pertama dia memang ikut DJ School. Iya. Yang kedua di level pertama itu masih tinggal di Denpasar. Dia di Singaraja baru besar di Denpasar. DJ School untuk di Buleleng nggak ada ya? DJ School untuk di Buleleng ada, namanya Damasta School, ada. Oh, sudah ada. Ada. Untuk di Denpasar dia ikut level pertama itu basic, kemudian dia langsung pindah ke Singaraja. Itu berapa kali pertemuan ya, kurang lebih sama lah ya. Itu untuk pemantapan apa sih, creative mixing namanya, creative mixing. Sampai jadi. Dan kemudian dia juga punya mentor pribadi yang dia panggil ke rumah untuk memantapkan lagi, untuk dia tanya-tanya di sini apa yang harus ditanyakan. Biasanya dia suka tanya sama mentor dia itu, mentor pribadi dia. Prosesnya tidak segampang orang Enggak. buka gini aja. Makanya saya itu. sedih banget, Pak. Kalau kemarin saya dibilang main lagu rekaman tuh sedih banget. Effort dan perjuangan saya itu selama ini ada di mana, situ gitu. dan Iya, setiap kesenian kan butuh keseriusan. yang persoalannya yang orang yang tidak serius baru rame-rame soal DJ, orang Kira cuma ikut-ikutan gini-gini DJ. aja mungkin kan? Cuci piring itu. Cuci piring kalau Kecuali yang tadi itu main mixtape itu mungkin ya, karena kan itu lagu sudah jadi, kita hanya pura-pura aja. Tapi jujur dia kalau dia sampai kayak gitu mungkin sama mentor dia dilempar kali dia. Kamu ini udah Udah diajari lama-lama. udah diajarin tapi masih- kamu main. Bisa dilempar dia pakai botol sama mentor dia. Artinya tidak segampang orang Enggak, niru-niru ya. susah banget. Karena menurut saya itu DJ itu kan seni musik ya, Iya. seni musik. Seni itu menurut dia nggak ada habisnya belajar, nggak ada habisnya karena akan selalu ada karya-karya baru, instrumen-instrumen baru, kemudian pembawaan-pembawaan baru. Dan apapun lah itu, memang nggak ada teknologi habisnya. juga berkembang, Trik-trik pengaruh baru. itu ya? Teknologi juga berkembang, alat juga berkembang karena setiap alat itu beda-beda. Itu jadi nggak ada habisnya untuk belajar. Apalagi gini ya, ketika kita sudah lebih serius lagi menghibur crowd, menghibur penonton, itu PR kita jauh lebih susah loh, Pak. Karena gini, di setiap tempat di mana kita perform, audiensnya kan berbeda-beda. Seleranya pun juga berbeda-beda. Kita nggak bisa sama ini. Oh, main di suatu tempat A, ya udah kita pakai playlist lagu A B C D E. Kemudian main di B juga main A B C D E. Kemudian di C juga sama. Itu susah banget. Itu benar-benar harus mempelajari. harus punya ilmu sosiologi juga. Itu benar-benar Ini harus audiennya pelajari kelompok banget. mana. Apalagi makanya Dipelajari juga itu. Iya, karena apa yang dia lihat di lapangan, setiap tempat memiliki karakter dan juga audiens yang berbeda-beda. Dia itu nggak pakai setlist. Setlist itu dalam artian habis lagu A, lagu B, lagu C gitu. Tapi itu tergantung balik lagi ke pembawaan DJ ya. Karena gimana ya, DJ itu memiliki pembawaan yang berbeda-beda dan juga branding yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk perform gitu. Kalau dia sendiri, dia nggak pernah pakai setlist dikarenakan dia selalu bermain di tempat yang berbeda-beda dan seleranya berbeda-beda. Jadi dia lihat crowd, dia lihat audience, dia sukanya di mana nih? Oh, ini orang kayaknya suka nyanyi-nyanyi deh, yaudah dia hajar di nyanyi. Ini orang kayaknya sukanya yang dangdutan deh, yaudah dia hajar di dangdut. Oh, dia itu. Nah, ini yang tua-tua penggemar nih dangdut. gitu. Yang tua-tua. Ngomong tua-tua jadi tapi bukan bilang tua ya. Nggak usah malu, Mbak. Enggak usah. Dia memang sudah tua. Sukanya progresif nih gitu. Jangan dibilang muda lagi itu nanti susah banget, Pak. Malah susah menimbulkan fitnah.
Itu susah banget dan itu butuh waktu, Iya. butuh waktu dan juga jam terbang. Di sini kan posisi dia masih baru, jadi untuk hal itu dia juga masih belajar. Tapi banyak juga kok dia sering sering ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol lah sama yang lebih senior, terutama mentor-mentor dia. Mereka pun yang sudah senior pun katanya masih belajar juga. Ya. Ya ini Jadi nggak ada habisnya belajar ini gitu. profesi yang bekerja sambil belajar. Iya, Pekerjaan benar. itu adalah pelajaran. Iya gitu kan benar. itu. Kayaknya di semua bidang nggak sih kalau Iya. kita lihat kan? Iya. Kalau untuk menjadi lebih baik itu kan memang belajar itu wajib ya. Ya, tapi kan di DJ itu ada perform gitu kan. Banyak, saya pikir sih banyak, termasuk Yum juga, yang dilihat Maksudnya itu, yang jadi persoalan itu kan tadi yang viral kemarin itu yang jadi persoalan itu sebenarnya gaya perform. Orang nggak ngelihat musiknya, ngelihat ya, Gaya nggak perform. mendengar musiknya, Iya. tapi yang dipersoalkan perform Gaya karena memang ketika kita menonton gitu, yang kita lihat itu adalah Performa dari DJ. DJ-nya. Nah, Banyak orang yang mengira bahwa DJ itu performa, bukan seni musik. Bisa jadi memang persepsi itu kembali ke persepsi. iya betul. Jangan-jangan masyarakat mempersepsikan gini, apa yang ditampilkan Mbak Dia misalnya di klub malam dengan di sekolah itu sama gitu. Oh, Padahal oke. menurut Mbak Dia kan beda. Setiap audien itu kan berbeda penyajiannya. Berbeda penyajiannya. Termasuk yang lagu-lagu yang Iya. disajikan. Tapi ya nggak tahu juga ya. Saya juga Iya, nggak menyalahkan Tapi orang-orang memang yang persoalannya memandang itu deh. persoalannya bukan pada seninya, tapi kepada Persepsi itu. penampilan. Karena itu apa yang dilihat itu yang dijadikan persoalan gitu kan. Iya, iya, makanya bukan proses, bukan kreatif, bukan tujuan. Kan kita nggak Ya. bisa Padahal menjelaskan kepada semua orang bahwa Padahal kalau kita nonton film India misalnya itu lebih terbuka lagi kan gini. baru ketahuan lagi. Lebih ketahuan lagi kan. Ya mungkin itu karena di ranah instansi mungkin jadi Ya, itu itulah makanya itu yang kembali tadi lagi dibilang. kepada penilaian sih sebenarnya penilaian dan juga asumsi orang ya. Ya, dia pernah nyanyi ya, kan suka nyanyi kemarin pilihannya. Suka banget. Dia pernah- nyanyi pernah perform. perform nyanyi dulu waktu sekolah. Nah Pernah. setelah lulus sekolah itu nggak pede saya nggak punya karakter suara yang bagus nih, aku nggak cocok nih jadi penyanyi. Bisa. Tapi semoga Nah, biasa. apa sebenarnya beda Menyanyi memandang dengan audiens terutama antara orang suka DJ itu alasannya apa? Tadi kan sudah disebutkan bahwa ada yang suka musiknya, ada yang suka ini. Tapi kalau nyanyi biasa itu apa sebenarnya bedanya? bedanya kalau menyanyi biasa itu kan kita harus menampilkan menurut dia ya suara yang berkarakter dan juga suara bagus. Tadi seperti yang sudah dia jelaskan, dia itu nggak pede karena menurut dia nggak punya karakter suara yang bagus dan tidak punya suara yang bagus menurut dia ya, padahal teman-teman banyak tuh yang dukung, yang teman-teman yang band adalah, tapi udah nggak ngerasa nggak pede gitu. Tapi yang mudah-mudahan setelah ini ya dia lagi on project juga, itu dia ikut nyanyi ya, akhirnya termotivasi dari teman-teman yang tadi bilang itu sih, bisa kok kamu suaramu masuk ini, kamu aja yang nggak pede gitu. Kayaknya dia lagi on proses Berarti ini. itu sudah disiapkan. Udah disiapkan. Ini dia lagi on proses juga bikin lagu yang di situ ada Yang vokal pakai dia bahasa juga. Bali juga. Kenapa? Yang pakai bahasa Bali. Yang ini project pertama sih dia belum. pakai bahasa Indonesia. Ya nanti pasti soon. Pasti banget. Udah banyak banget nih ide-ide nih. Tadi kan ini sebenarnya multi talenta. Iya. Bisa DJ, bisa nyanyi. Kalau ngidung bisa? Kidung bisa dia. Dulu waktu SD soalnya sering banget tuh guru SD dia sama SMP. SMP sih lebih sering. Waktu SMP guru seni ya sering banget tuh sampai dia dikasih nasi babi guling. Dia mau Sebagai dong ikut upah lomba untuk- karena dia nggak untuk mau lomba. waktu itu demam panggung. Coba Ayolah dia, kamu coba Coba ini. mau ke kidung. Boleh. Tuh, dua. Ide ratu saking luhur kaula nuna
agrane mangada sampun titiang tanro suksema. Luar biasa nih. Gimana nih? Itu modal Ini itu. banyak banget yang nggak tahu. Mungkin guru Enggak, saya dari saya sisi lupa namanya guru suara SD saya. sama apa namanya cengkok ya kalau di dangdut itu kan sudah masuk sebenarnya. Belum masuk gitu, apalagi sejak SMP, artinya waktu SMP ketika vokal dan semua kita masih bisa diolah dengan lentur gitu kan. Kalau sudah tua nggak bisa, susah sekali belajar gitu. Nah mungkin dia nggak menyadari itu, kekidung itu berkorelasi atau berpengaruh nggak terhadap keinginan idealisme gitu, misalnya prinsip-prinsip untuk DJ itu. DJ. Kan banyak orang tuh gini, kidung, kekawin, pupuh gitu, Sekar Alit, Sekar Madio, jauh sekali dari dunia DJ gitu. Iya, iya. Tidak banyak orang bahwa kalau kita bisa mau kekawin itu punya pengaruh besar terhadap seseorang yang jadi penyanyi yang bagus, bisa menjadi penyanyi yang bagus atau bisa menjadi DJ gitu. Seberapa besar berpengaruh hal-hal seperti itu di dirinya dia gitu. Karena dia dulu pernah ke Kidung ya. Sebenarnya itu memang hobi dari dulu si nyanyi. Itu sebenarnya tercipta karena nyanyi sebenarnya. Ya, olah vokal, vokal secara umum itu olah olah vokal. vokal. Terus kemudian guru seni dia waktu SMP nyoba tuh, coba kamu sama Kidung ikut didorong-dorong gitu loh ngewakilin sekolah. Cobalah kamu gitu. Disampai dikasih ini tomboan nasi babi guling dikasih. Ya bagus ya, akhirnya saya bisa jadi seperti sekarang ya karena terlahir dari apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Ya, banyak orang nggak menghubungkan riwayat gitu. Nggak menghubungkan riwayat. Iya. Kemarin saya, tapi jujur loh, itu baru saya terpikir sekarang loh. Apakah mungkin ya saya sekarang interest sebagai seorang DJ, apa karena memang dari dulu saya sudah bergelut di hal-hal yang serupa. Hal-hal iya. Tarik musik. suara. Mungkin Berpengaruh itu. kalau nggak dikasih pertanyaan sekarang sama Bapak, mungkin saya nggak kepikiran ke sana loh. Tapi Ya. saya sekarang baru kepikiran, apakah mungkin ya saya di interest di ini, apakah berkaitan dengan yang sebelumnya? Kayaknya iya sih, karena Ya, dari dulu biasanya gini dia itu menjadi pemicu Bisa kita jadi. melakukan kreativitas. bisa jadi Ya. bisa Bisa karena itu juga kreativitasnya itu sebenarnya berhubungan, Iya, tapi kita iya. melakukan Kita tidak menyadari ngambil ya. media yang berbeda. Iya, iya, Itu betul. wahana yang berbeda. Iya. Itu alih alih media, alih wahana itu biasa terjadi. Nanti kalau dia sudah pensiun jadi DJ, bisa sama Kidung lagi. Bisa Iya. ke pura-pura, bisa Udah dia ngayah ya? sama Kidung Udah- gitu, bisa. udah ngayah ya, udah Iya, sudah pensiun ya, ngayah, udah udah pensiun. udah seperti itu. Alurnya tuh bisa dibaca seperti itu. pokoknya apapun yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk saya, it's okay kalau misalkan suatu saat memang saya mekekidung segala macem ya gak apa-apa. Ya, Saya kalau lebih setelah bikin lagu, tiba-tiba lagunya meledak. kalau bisa gitu jangan ya, sekarang nggak dulu sih apa-apa, ya. gitu. Karena saya kan masih Tapi- berkarya di DJ ya. Tapi terbayang nggak misalnya setelah pensiun dari DJ buka sekolah DJ atau merekrut teman-teman? Kalau misalnya? DJ school jujur aja bikin DJ school masih belum kepikiran dia, tapi lebih ke sekarang aja sih ini. Kalau sekarang dia lebih ke pengembangan diri aja sih, pengembangan di skill ini gitu. Mungkin bikin karya-karya, terus kemudian melahirkan ide-ide baru dari perdijian ini, dari kerja dia ini gitu. Memang mahal ya sekolah. Beda-beda sih, yang dia tahu sih beda-beda. Ada tingkatannya misalnya. Tingkatannya ada. Yang dia tahu ya, karena setiap sekolah DJ school itu kan beda-beda ya. Kalau yang dia tahu berdasarkan yang udah dia lewatin sih, levelnya itu ada 3. Jadi level pertama itu biasanya dia belajar basic, pengenalan alat dan juga mixing antara lagu satu dengan lagu satunya, menghitung bar, menghitung ketukan. Itu untuk di level 1, kemudian di level 2 adalah creative mixing yang diajarkan. Jadi penggabungan di level 1 tadi, penggabungan antara satu lagu dengan lagu yang satunya lagi dikreatifkan seperti apa biar terdengar lebih indah.
dan seirama gitu di level 2. Kalau di level 3 itu setahu dia mempelajari untuk kompetisi sih. Jadi kan sudah mencipta dia ya? Iya. Di dunia DJ ini ada kompetisi-kompetisi karena ada satu satu lembaga di Bali yang dia tahu di Bali yang memang terdapat perkumpulan-perkumpulan DJ itu. Ada member perkumpulan-perkumpulan DJ itu ya. Kadang-kadang mereka itu bikin kompetisi kayak mix club kayak gitu, kayak banyak banget kok, kayak scratching dan banyak banget. Oh, nggak kenal kamu ya, nggak kenal. Kategori. Nggak usah disebutkan istilahnya. Jadi mereka punya kategori tersendiri untuk di showkan, untuk dikompetisikan gitu. Kalau dia sendiri belum pernah ikut kompetisi, jujur aja, tapi tertarik ada, cuman masih belum dapat kesempatan aja. Ya. Semoga ke depan bisa. Gimana pandangan dia soal dunia DJ dengan pengembangan kota Singaraja? Kan dia dari Singaraja punya semacam obsesi atau apa untuk membuat biar Singaraja ini lebih kreatif gitu. Karena aku suka banget. DJ, aku akan melakukan ini biar Singaraja menjadi lebih baik. Nah, benar banget. Dari dia pribadi sih sudah sempat mengisi di beberapa tempat, di beberapa wilayah juga di daerah Singaraja. Jadi menurut dia sih, dia rasa pengembangan pengetahuan tentang DJ di Singaraja itu bagus banget. Iya, bisa berdampak positif juga bagi. Nanti kita bisa ngundang dia atau nyari DJ. Apa syaratnya ngundang selain apa yang harus kita lakukan? Apa dia bisa main nggak? Masa cuman gitu? Biasanya kalau kita ngundang pemusik gitu kan, apa penyanyi, ada syarat istilahnya reader ya. Oke. Kalau dia pribadi perlu jujur aja dia nggak begitu minum seperti yang dia tadi bilang. Dia nggak terlalu bisa minum, apalagi posisi dia di situ bekerja ya. Kalau memang dikasih, kadang kan ada venue yang memang dia harus mengeluarkan riders ya udah keluarkan aja, nggak apa-apa, paling minum sedikit. Kalau dia bawa teman ya udah diminum teman gitu. Kadang-kadang jarang banget, lebih banyak ke air putih, jus, buah. Itu lebih sehat. Iya, lebih sehat tuh Le. Dan lebih gampang. Iya. Karena gini Pak, dia itu kalau misalnya nge-DJ harus fokus. Kan seperti yang dia bilang, setiap tempat itu memiliki audiens yang berbeda-beda. Takutnya ketika dia nanti minum-minum, dan memang itu bukan tujuan dia untuk nge-DJ, untuk minum-minum, untuk mabuk ya. Tujuannya adalah untuk mencari nafkah dan juga mengembangkan bakat dia, dan juga melakukan pekerjaan yang memang dia suka gitu, passion dia gitu. Itu kalau penyanyi, kesenian sekarang kan sering juga dirusak dalam tanda kutip itu dengan sama dunia politik gitu kan. Artinya kalau kampanye ditarik ke politik, mengundang joget bumbung, apa yang menarik itu. Ada ya? Joget bumbung itu paling laris kalau kampanye. Nah, DJ pernah diundang kampanye nggak ya? Gimana aja, caranya DJ biar bisa? Kalau kampanye jujur aja mohon maaf dia masih belum sih ya. Karena atau itu kan mau? Takutnya tahu sendiri kan. Mau atau gimana? Kesana kemari nanti takutnya itu jadi takutnya isu calonnya kalah dan kita nggak laku. nah itu benar banget itu. Lebih baik. Tapi nggak pernah ada yang untuk kampanye. Ada ya? Ada. Wah, artinya takut itu, banget nih ada, cuman jujur dia nggak berani. Takutnya ya itu dia tadi pihak yang tidak takut. Maksudnya kalau kita terima jobnya calon ini jadinya nggak enak sama calon yang lain. Iya betul. Nanti bisa berdampak juga ke kehidupan pribadi dia, keluarga dan segala macam. Soalnya kalau udah politik berat banget. Tapi kalau aku jadi tim sukses itu aku harus ada DJ gitu kan itu. Ini bagus ini untuk mengembangkan kompor nih. Kalau gini, kalau belajar DJ itu orang-orang tua kayak kita itu boleh nggak? Boleh, nggak? Boleh. Bahkan sekarang yang dia tahu DJ, bukan sekarang ya, udah dari lama sih kayaknya ya. Bahkan di luar negeri itu di Bali kalau nggak salah juga ada, itu masih kecil udah diajarin DJ loh. Enggak, yang kecil ya, yang tua kayak kita ya kita gimana ya, balik lagi ya, DJ itu kan musik itu kan seni.
dan itu tidak memandang usia kalau Nah, menurut masalahnya sudut gini, pandang kalau dia. kita oleh ini kan sudah tua nih. Kenapa tidak? Datang ke TJ kena duk langsung jantungan misalnya.